Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sahabat Ruhama Al-Fajar yang kami muliakan, kubaca dengan makna, kembali lagi kita telusuri. Ya, sekarang kita lihat surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya pencerahan, penjelasan ya. Surah Al-Bayyinah ini Makkiyah tentunya. Di sini surah yang sangat luar biasa ini ya. Allah bilang orang kafir, orang ahli kitab, orang musyrik, lam yakunil ladina mumfakkina, mereka takkan mau terbuka menerima, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai penjelasan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya sampai. Di sini mohon maaf kita bilangnya, berarti tugas kita yang sudah dapat hidayah memberikan kepada mereka bayyinah. Teruslah kita sampaikan betapa baik, betapa keren, betapa bagus ajaran agama Islam ini. Itu ayat pertama. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Seorang rasul yang akan membacakan tentang ayat-ayat suci kepada mereka. Tugas kita, tentu rasul-rasul sudah Allah tutup pintunya dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam tugasnya adalah melanjutkan bayyinah ini. Kita lanjutkan menyampaikan betapa indahnya ajaran agama ini, betapa bahwa ajaran agama kita Islam ini akan membuat hidup lebih nyaman. Kita lanjutkan gitu ya. Tapi di sini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Repotnya pula ya. Saya ulang ya. Orang non muslim itu mau kafir, mau ahli kitab, mau musyrik, mereka takkan pernah mengakui keberadaan Islam sampai datang kepada mereka bayyinah. Siapa yang akan membawa bayyinah ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat banyak sekali penjelasan tentang agama kita ini. Tapi ada garis bawah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dapat bayyinah ini suka pula dia berbeda pendapat, suka dia berdebat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Maka sesudahnya Allah bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Aku, kata Allah, mereka itu tidaklah disuruh mengabdi kepadaku kecuali ikhlas.
Di sini kalau kita bentuk puzzle-nya dengan baik. Pertama, orang non-muslim butuh bayinah. Bayinahnya dibawa oleh utusan Allah. Terdapat di dalam kitab-kitab yang sangat mulia, tentu dengan Al-Quran sekarang. Kemudian Allah bilang, orang yang mendapat bayinah ini suka berbeda pendapat. Bahkan Allah tegaskan, mereka berbeda pendapat justru setelah dapat bayinah. Wah, ini apa namanya? Kayak si malakama yang luar biasa ya. Kekafiran akan hilang sesudah bayinah datang. Bayinah datang, terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana agar Islam masuk ke sanubari kita dengan bayinah yang datang, tapi kita tidak perlu berdebat terhadap pemahaman kita tentang bayinah yang kita baca. Al-Quran dibaca oleh ulama A menghasilkan apa? Ulama B menghasilkan apa? Ulama C menghasilkan apa? Sebenarnya perbedaan antara A, B, C ada benang merah yang sangat indah. Tentu dekorasinya kadang-kadang ada subjektivitas si ulama yang membuat terjadi sedikit perbedaan. Bagaimana agar perbedaan ini tak perlu membuat kita bertengkar? Ayat selanjutnya, kita harus ikhlas lillahi ta'ala dalam mengabdi kepada Allah. Tujuan kita, ini saya misalnya Salman, nenek moyang saya dapat bayinah, akhirnya memeluk agama Islam. Dari nenek moyang akhirnya saya ditakdirkan oleh Allah ikut belajar di pesantren, ikut memahami Al-Quran. Kalau memang dituruti, kalau syahwat dan ego kita terus bekerja, maka ilmu yang saya dapatkan ini ingin jadi nomor satu dia. Ketika keinginan nomor satu itu datang, ketika saya menyembah kepintaran ilmu yang Allah titipkan, maka saya genit dalam perbedaan. Bukan cuma genit, galak dalam perbedaan pendapat. Maka Allah bilang, "Wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu." Terus, "Illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Supaya bayinah yang kita terima ini tak menjadi perdebatan, kita harus mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Tujuan kita hanya Allah saja, jangan yang lain. Bagaimana pembuktian kalau saya atau kita semua ikhlas lillahi ta'ala? Yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Harus melakukan salat dan harus melakukan zakat. Sebenarnya ini bisa diterjemahkan secara tekstual. Pembuktian ikhlas lillahi ta'ala ya salat dan zakat. Tetapi bila kita buat dia maknanya melebar, kalau kau memang benar-benar tulus dan ikhlas menerima bayinah, menjadikan dia petunjuk untuk hidupmu, tak perlu berdebat dengan perbedaan-perbedaan, maka kau harus ikhlas. Ikhlas itu diaplikasikan secara fisik dengan pergi sholat 5 waktu sehari semalam, dan kita mengeluarkan uang yang kita dapatkan yang lebih 2,5% untuk zakat. Tetapi ketika Allah istilahkan salat itu hablum minallah, ketika Allah istilahkan dengan zakat hablum minan nas. Ketulusan pengabdian kepada Allah setelah kita mendapat bayinah harus kita buktikan dengan baiknya hubungan kita dengan Allah secara umum, dan baiknya hubungan kita kepada seluruh manusia dengan perbedaan pendapat seperti apapun itu. Gitu ya. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Allah jelaskan, orang yang kafir itu mau dia ahli kitab ataupun musyrik akan di neraka jahanam nanti akhirnya, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan mau beraktivitas dengan baik, asal saya begitu, mereka adalah manusia yang paling baik. Orang beriman itu, kalau dari ayat ini, iman saja ternyata tidak cukup.
harus amilus salihat. Dia dua sisi seperti dua sisi mata uang. Tidak boleh kau mengaku beriman saja. Tidak boleh kau hanya tunjukkan sholat dan haji, umrah, puasa saja. Kau harus ada amilus salihah. Ada aktivitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang baik itu banyak sekali bentuknya. Kau harus pergi mencari rezeki yang halal. Kau harus ikut peduli terhadap lingkungan. Kau harus peduli terhadap oksigen yang Allah titipkan. Kau harus peduli dengan stabilitas hubungan antar kita sama manusia. Amil salihat sering diterjemahkan dengan amal saleh, yang sering dimaknakan dengan sholat dan lain-lain sebagainya. Hemat saya, amanu, beriman, included di dalamnya kau harus sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Tapi amilus salihah lebih kepada hubungan kita antar sama manusia. Hablum minan nas. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita jadi suami, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi anak, bagaimana jadi ayah, bagaimana kita terhadap lingkungan adalah bagian dari amilus salihah. Orang yang beriman dan orang yang beraktivitas melakukan pekerjaan yang baik, mereka lah orang yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan dapat surga dan mereka akan kekal di sana selama-lamanya. Yang surganya penuh dengan sungai yang mengalir di bawahnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka diridai oleh Allah SWT. Dan Allah ridha, mereka diridai oleh Allah SWT, mereka juga ridha terhadap Allah SWT. Wah, ini apa ya? Ini yang penegasan yang luar biasa dari Allah ya. Allah ridha sama kita. Kita udah ridha belum sama Allah? Coba jawab di hati masing-masing. Saya, sahabat Ruhama dan semua kita yang menyaksikan video ini udah ridha dengan Allah Ta'ala atau belum? Coba dicek di hati masing-masing ya. Udah ridha belum sama Allah SWT? Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Khasyiyah. Ya, takut dalam arti di sini apa ya, lebih enaknya ya bahasa Indonesianya ya. Mereka lah orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang mendapat bayinah yang didapatkan membawa dia tercerahkan dengan Islam, tercerahkan dengan Islam, tak membuatnya berbeda pendapat karena dia belajar mendalami agama Islam bukan untuk berbeda pendapat, tapi untuk mengabdi kepada Allah SWT. Pengabdiannya dia buktikan dengan hablum minallah yang baik, hablum minan nas yang baik, ya. Hablum minallah yang baik, hablum minan nas yang baik. Kemudian dia diridhai oleh Allah SWT dan dia juga ridha kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.